Dokter kaget. 9 makanan murah ini bisa turunkan kolesterol, gula darah dan hipertensi. Pernahkah suatu hari pulang dari dokter dengan hati yang berat? Ketika beliau berkata, kolesterol Bapak terlalu tinggi, gula darah Ibu naik, dan tekanan darah tidak stabil. Mendengar kalimat itu saja sering membuat kita merasa takut dan cemas. Rasanya dunia seolah menyempit, seakan usia kita tinggal menghitung hari. Apalagi ketika tubuh mulai sering lelah, langkah terasa berat, nafas mudah terengah. Bahkan untuk tidur nyenyak pun terasa sulit. Sungguh inilah kenyataan yang banyak dialami oleh para orang tua di usia lanjut. Kadang kita sudah minum obat setiap hari pagi, siang malam, tetapi tubuh masih terasa lemah. Semangat untuk beraktivitas hilang, tenaga cepat habis, dan hati pun menjadi mudah gundah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu dilimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan umur dalam hari-hari meniti jalan usia emas dengan tubuh yang mulai menua. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Naiswah Dahlan di channel Nasihat Dokter. Sebelum kita mulai mengulas masalah-masalah kesehatan yang Bapak dan Ibu alami, bagi yang baru bergabung, silakan pencet tombol subscribe yang berwarna merah di bagian bawah, agar Bapak dan Ibu selalu menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi video tips-tips kesehatan lanjut usia dari saya. Oh iya, jangan lupa untuk tinggalkan komentar dari mana Bapak Ibu berasal, agar saya dapat mengetahui seberapa jauh tips-tips kesehatan dari channel Nasihat Dokter dapat tersebar dan bermanfaat. Mari kita mulai pembahasannya. Tidak jarang muncul pertanyaan, apakah saya akan selamanya begini? Haruskah saya bergantung pada obat-obatan yang mahal sampai akhir hayat? Kekhawatiran seperti ini sering menghantui dan tentu membuat hidup tidak lagi nyaman. Namun, Bapak-bapak, Ibu-ibu, janganlah kita putus asa. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meninggalkan ham. Allah sudah menitipkan banyak rahasia kesehatan dalam makanan sederhana di sekitar kita. Makanan yang mungkin setiap hari kita lihat di pasar, di kebun, bahkan di halaman rumah sendiri murah, mudah dijangkau. Tetapi seringkali kita abaikan karena dianggap remeh. Padahal justru di sanalah Allah meletakkan obat yang alami untuk menjaga tubuh kita tetap sehat. Coba bayangkan kehidupan orang tua di desa zaman dahulu. Mereka jarang mendengar istilah kolesterol, hipertensi, atau diabetes. Padahal mereka tidak pernah meminum obat mahal, tidak pernah melakukan terapi yang rumit. Rahasianya ternyata sederhana. Mereka terbiasa makan makanan alami yang tumbuh dari bumi. Jagung rebus, daun kelor, singkong, pepaya, dan berbagai hasil alam lainnya menjadi bagian dari keseharian mereka. Tanpa sadar, makanan itu menjaga tubuh mereka tetap kuat hingga usia senja. Karena itu, mari kita belajar bersama. Dalam kesempatan ini, saya membagikan makanan murah yang insya Allah dapat menjadi penolong kesehatan kita. 9 makanan yang bukan hanya bisa membantu menurunkan kolesterol, tetapi juga menstabilkan gula darah dan menjaga tekanan darah tetap normal. Semoga dengan ilmu sederhana ini ya, kita bisa lebih bijak menjaga kesehatan, sehingga umur kita bukan hanya panjang, tetapi juga penuh berkat dan keberkahan. Mari kita bahas bersama 9 makanan murah yang insya Allah dapat membantu menurunkan kolesterol, menstabilkan gula darah, dan menjaga tekanan darah tetap normal. Makanan pertama, jagung rebus. Bapak-bapak, ibu-ibu tentu sudah sangat akrab dengan jagung rebus. Makanan sederhana ini sering kita jumpai di pasar, di pinggir jalan, atau bahkan tumbuh di kebun belakang rumah. Banyak orang menganggap jagung rebus hanya sekadar cemilan pengganjal perut. Padahal, jika kita teliti lebih dalam, manfaatnya sungguh luar biasa untuk kesehatan. Orang tua di desa dulu terbiasa menjadikan jagung rebus sebagai sarapan pengganti nasi. Dengan makanan sederhana itu, mereka tetap bisa bekerja seharian di sawah dengan tubuh yang bugar dan penuh tenaga. Jagung mengandung serat larut yang berfungsi seperti spons di dalam tubuh kita. Serat ini akan menyerap kolesterol jahat, lalu membuangnya keluar bersama sisa metabolisme. Dengan rutin mengonsumsi jagung rebus, kadar kolesterol jahat bisa menurun, sementara kolesterol baik tetap terjaga. Selain itu, jagung juga membantu memperlancar pencernaan, sehingga tubuh terasa lebih ringan. Tidak hanya menurunkan kolesterol, jagung juga baik untuk jantung, karena mampu menjaga aliran darah tetap lancar dan sehat. Bagi penderita diabetes, jagung rebus juga sangat aman dikonsumsi. Hal ini karena jagung memiliki indeks glikemik yang relatif rendah. Artinya,
Gula yang terkandung di dalamnya dilepaskan secara perlahan ke dalam darah, sehingga tidak menimbulkan lonjakan gula mendadak. Apalagi kandungan kalium dalam jagung juga. Berperan penting menurunkan tekanan darah. Kalium bekerja dengan cara menetralkan garam berlebih dalam tubuh, sehingga risiko hipertensi bisa berkurang. Di sebuah desa di Jawa Tengah, ada seorang petani berusia 67 tahun bernama Pak Suyatno. Beliau menceritakan bahwa sejak muda hingga sekarang, sarapan favoritnya adalah jagung rebus yang ia tanam sendiri di ladangnya. Meski usianya sudah mendekati 70 tahun, Pak Suyatno masih kuat mencangkul dan bekerja di sawah seharian penuh. Ya, jarang sekali mengeluh sakit kepala, tekanan darahnya normal, dan dokter pun kagum karena kolesterolnya stabil. Ketika ditanya rahasianya, Pak Suyatno hanya tersenyum sambil menunjuk ke panci jagung rebus di dapurnya. Makan 1-2 tongkol jagung rebus 3 kali dalam seminggu. Sebagai pengganti nasi atau camilan sehat, makanan kedua bubur kacang hijau yang hangat sering menjadi sarapan favorit. Namun di balik kesederhanaannya, kacang hijau kaya serat yang membantu mengikat kolesterol jahat lalu membuangnya keluar. Protein nabatinya juga memberi energi tanpa meningkatkan lemak jenuh. Bagi penderita diabetes, kacang hijau adalah sahabat terbaik. Indeks glikemiknya rendah, sehingga gula darah tidak langsung melonjak. Kandungan magnesium dan potasiumnya pun menjaga pembuluh darah tetap rileks dan tekanan darah lebih stabil. Kacang hijau bisa dimasak menjadi bubur, direbus sederhana, atau dibuat minuman hangat. Meski murah, manfaatnya luar biasa untuk kesehatan tubuh, terutama bagi lansia. Bu Rahmi, 62 tahun dari Yogyakarta dulunya sering pusing karena tekanan darah tinggi. Setelah rutin sarapan bubur kacang hijau 3 kali seminggu, keluhannya berkurang. Dokter bahkan berkata kadar kolesterolnya turun. Alhamdulillah, ternyata obat saya ada di mangkuk bubur kacang hijau, ucapnya. Makan 1 mangkuk kecil bubur kacang hijau tanpa gula berlebih 2-3 kali seminggu. Makanan selanjutnya daun kelor. Bapak-bapak, ibu-ibu, daun kelor sering tumbuh di pekarangan rumah. Kecil bentuknya, tetapi manfaatnya sangat besar. Kandungan vitamin, mineral, dan antioksidannya membantu menurunkan kolesterol, mengendalikan gula darah, dan menstabilkan tekanan darah. Antioksidan dalam daun kelor membersihkan pembuluh darah dari lemak jahat. Ekstraknya membantu kerja insulin, sehingga gula darah lebih terkendali. Kandungan kalium dan kalsiumnya pun mendukung tekanan darah tetap normal. Daun kelor bisa dimasak sebagai sayur bening, dijadikan teh, atau lalapan, murah, mudah tumbuh, bahkan sering dianggap remeh. Padahal Allah menitipkan rahasia kesehatan di dalamnya. Minum 1 cangkir teh daun kelor atau makan 1 mangkuk sayur bening daun kelor setiap hari. Pak Mulyono, 70 tahun dari Madura, rutin minum air rebusan daun kelor. Beliau dulu sering lemas karena gula darah tinggi. Setelah sebulan rutin minum, tubuh terasa lebih ringan dan tekanan darahnya lebih stabil. Saya heran, ternyata pohon kecil di belakang rumah jadi obat saya, nyatanya penuh syukur. Selanjutnya, buah papaya. Pepaya adalah buah murah yang sering tumbuh liar di pekarangan. Banyak orang menganggapnya hanya pencuci mulut. Padahal serat larut dalam pepaya menyerap kolesterol jahat dan membuangnya keluar tubuh. Selain itu, pepaya kaya vitamin A, C, dan beta-karoten yang menjaga pembuluh darah tetap sehat. Bagi penderita diabetes, pepaya aman karena gulanya dilepas perlahan ke darah. Makan 1-2 potong sedang pepaya setiap pagi atau sore. Banyak orang tua di desa punya kebiasaan sarapan pepaya sebelum makan nasi. Badan terasa ringan, pencernaan lancar, dan kolesterol pun lebih terkendali. Bu Nur Hayati, 65 tahun dari Lombok, dulunya sering sembelit dan gula darahnya tinggi. Setelah dokter menyarankan makan pepaya tiap pagi, kini pencernaannya lancar dan kadar gulanya menurun. Alhamdulillah, pepaya yang dulu sering saya abaikan ternyata jadi penolong, ujarnya. Buah pisang mudah didapat di mana saja. Kandungan kaliumnya sangat tinggi, sehingga membantu menurunkan tekanan darah dengan menetralkan garam berlebih. Serat dalam pisang menyerap lemak dan menurunkan kolesterol jahat. Untuk penderita diabetes, pilih pisang yang tidak terlalu matang agar lebih aman. Selain itu, pisang kaya magnesium dan vitamin B6 yang menyehatkan jantung serta menambah energi. Tidak heran orang tua zaman dulu kuat bekerja hanya dengan sarapan pisang rebus. Makan 1-2 buah pisang ukuran sedang setiap hari. Pak Darmono, 72 tahun,
dari Magelan. Dulu sering pusing karena tekanan darahnya tinggi. Ia mulai rutin makan pisang rebus tiap pagi. Setelah 3 bulan, tekanan darahnya jauh lebih stabil. Saya tidak perlu obat mahal, cukup pisang rebus dari kebun sendiri, katanya. Selain buah-buahan, ada juga bumbu dapur yang ternyata bukan hanya penyedap makanan, tetapi juga obat alami, yaitu bawang putih. Bawang putih bukan sekadar bumbu dapur. Senyawa alicin di dalamnya mampu menurunkan kolesterol jahat, melancarkan peredaran darah, dan mengendalikan tekanan darah tinggi. Untuk penderita diabetes, bawang putih membantu meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga gula darah lebih terkontrol. Meski baunya tajam, bawang putih yang dimakan mentah atau direbus adalah obat alami luar biasa yang Allah sediakan untuk kesehatan kita. Bu Siti 60 tahun dari Bandung rutin menelan 1 siung bawang putih mentah setiap pagi. Awalnya terasa sulit, tapi setelah beberapa minggu, ia merasa tubuhnya lebih segar. Dokter pun mengatakan kadar kolesterolnya turun. Saya percaya ini karena bawang putih, katanya penuh keyakinan. Bapak-bapak, ibu-ibu sering mendengar ikan salmon, tetapi harganya mahal. Padahal di Indonesia ada ikan kembung yang jauh lebih murah dengan gizi tidak kalah tinggi. Sekarang mari kita lihat lauk sederhana yang sering dijual di pasar dengan harga murah, tetapi kandungan gizinya luar biasa, yaitu ikan kembung. Ikan kembung kaya omega 3 yang menurunkan kolesterol jahat, melindungi jantung, dan menstabilkan tekanan darah. Protein berkualitasnya membuat tubuh kenyang lebih lama, sehingga gula darah lebih terkendali. Mudah dimasak dengan cara sederhana. Ikan kembung adalah lauk sehat yang seharusnya lebih sering kita konsumsi. Pak Hasan, 64 tahun, dari Makassar punya riwayat kolesterol tinggi. Sejak istrinya rutin memasak ikan kembung 3 kali seminggu, kadar kolesterolnya menurun. Saya tidak sangka ikan murah di pasar ternyata lebih hebat daripada vitamin mahal, katanya. Selain ikan, mari kita lihat sayuran buah yang sering kita pakai untuk samban atau sup ternyata manfaatnya luar biasa, yaitu tomat. Tomat sering kita temui di dapur sebagai pelengkap masakan. Namun kandungan likopen di dalamnya adalah antioksidan kuat yang mampu menurunkan kolesterol jahat. Selain itu, kalium dalam tomat membantu menurunkan tekanan darah, sementara seratnya menjaga gula darah tetap stabil. Menariknya, likopen justru lebih tinggi setelah tomat dimasak. Jadi, sambal tomat sup atau tumisan bukan hanya enak, tetapi juga sehat untuk jantung dan pembuluh darah. Bu Ratna, 61 tahun dari Solo dulu, sering merasa cepat lelah. Ia mulai rajin membuat jus tomat setiap pagi. Setelah beberapa minggu, tubuhnya terasa lebih segar. Dokter bilang kolesterol saya menurun. Rupanya tomat sederhana ini jawabannya, ucapnya bahagia. Terakhir, mari kita bahas makanan rakyat yang murah mengenyangkan dan penuh serat, yaitu singkong rebus. Singkong adalah makanan rakyat yang murah dan mengenyangkan, tetapi seratnya mampu menyerap lemak berlebih, sehingga menurunkan kolesterol. Indeks glikemiknya lebih rendah dibanding nasi putih, yang sehingga aman bagi penderita diabetes. Kandungan kaliumnya juga menurunkan tekanan darah secara alami. Orang tua di desa dulu sering sarapan singkong rebus atau tiwul, dan mereka tetap sehat serta kuat hingga usia lanjut. Pak Joko, 68 tahun dari Gunung Kidul, selalu sarapan singkong rebus sejak muda. Kini di usia senja, ia masih segar bekerja di kebun. Singkong sederhana ini ternyata obat saya. Saya sehat tanpa obat mahal, katanya bangga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, setelah kita mengetahui 9 makanan murah penurun kolesterol, gula darah, dan hipertensi, penting juga untuk memahami cara mengonsumsinya dengan benar. Agar manfaatnya maksimal dan tidak berlebihan, jagung rebus sebaiknya dimakan 1-2 tongkol 3 kali dalam seminggu. Sebagai pengganti nasi atau cemilan sehat, kacang hijau sebaiknya dimakan 1 mangkuk kecil 2 tali seminggu sebaiknya tanpa gula berlebih. Daun kelor sebaiknya dikonsumsi setiap hari 1 mangkuk sayur bening atau 1 cangkir teh daun kelor. Pepaya sebaiknya dimakan 1-2 potong sedang setiap pagi atau sore tanpa tambahan gula. Pisang sebaiknya dimakan 1-2 buah ukuran sedang. Setiap hari lebih baik dipilih yang tidak terlalu matang untuk penderita diabetes. Bawang putih cukup 1-2 siung per hari, bisa ditelan mentah atau direbus. Ikan kembung sebaiknya dimakan 2-3 kali dalam seminggu, lebih baik dimasak dengan cara direbus, dibakar, atau dikukus.
Tomat sebaiknya dimakan 1-2 buah. Setiap hari bisa dalam bentuk lalapan jus atau dimasak. Singkong rebus cukup 1 potong sedang 2-3 kali seminggu sebagai pengganti nasi. Bapak-bapak, ibu perlu diingat bahwa meskipun makanan ini menyehatkan, namun semuanya harus dikonsumsi dengan bijak. Jangan berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan, meskipun baik tetap bisa memberi dampak yang tidak baik bagi tubuh. Jangan lupa untuk tetap menjaga pola hidup sederhana. Kurangi makanan instan dan perbanyak makanan alami yang Allah sediakan di sekitar kita. Sertakan olahraga ringan seperti jalan pagi, cukup tidur dan hati yang selalu bersyukur. Yang terpenting selalu iringi usaha menjaga. Tentasari dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah yang memberi kesehatan dan kekuatan. Semoga kita semua diberikan umur panjang yang sehat dan penuh berkah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata untuk menjaga kesehatan di usia senja tidak selalu butuh obat mahal. Allah sudah memberikan begitu banyak makanan sederhana di sekitar kita. Jagung, kacang hijau, daun kelor, pepaya, pisang, bawang putih, ikan kembung, tomat, dan singkong. Semua murah, mudah didapat, tetapi insya Allah bisa menjadi penolong kesehatan. Ingatlah, sehat adalah nikmat yang sangat mahal. Kalau tubuh sakit, berapapun harta tidak ada artinya. Maka mari kita rawat tubuh ini dengan pola hidup sederhana dan alami. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, umur panjang keberkahan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang tua terbantu dengan ilmu kesehatan Islami dan alami.